Baik, itu pelajaran pertama. Bahwasanya kadang amalan andalan kita itulah yang akan menyelamatkan saat di kondisi-kondisi sulit, saat musibah, saat bencana. Amalan andalan kita itu yang akan menyelamatkan. Pelajaran yang kedua, sebagai dalam rangka muhasabah kita di akhir tahun ini, kita harus paham jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasannya musibah itu rentetan musibah dari awal tahun sampai akhir tahun. Ini kan ditutup dengan kebakaran rumah sakit di Semarang kan semalam. Ini pun hari belum selesai, na'udzubillah lah, sudahlah cukup musibahnya. Dan musibah itu dari mana datangnya? Dari dosa manusia, dari dosa orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Kata para ulama, ma nazala bala'un illa bidzanbin, tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa manusia, wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidak mungkin diangkat kecuali dengan taubat orang-orangnya. Kalau daerah kita banyak terjadi musibah bencana, maka perbanyak taubat. Harusnya perbanyak taubat. Karena hampirlah, kalau diurut-urut silahkan baca, searching sendiri saja. Asbab musababnya, penyebab Semeru meletus, erupsi Semeru, dibaca saja. Kan sekarang internet bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu juga. Ya, sebelum letusan Semeru ada apa sih ya bahasanya? Ada mucikari yang ketangkep. Sudah lama beroperasi tapi baru ketangkep beberapa hari. Mucikari apa? Juragan wedonan loh. Kemudian ada pengusiran terhadap ustadz atau ulama di wilayah itu. Ya, gitulah biasanya musibah itu mesti ada mukadimahnya. Ada asbabnya, sebabnya. Sebabnya rata-rata karena dosa. Enggak jauh-jauh. Karena dosa lah. Makanya kalau kata para ulama, kalau dulu itu ulama mendapati tunggangannya itu bermasalah, ontanya, keledainya, kudanya bermasalah, langsung muhasabah diri. Apa muhasabahnya? Ma fa'ala nafsi minal dzunub, dosa apa sih yang aku kerjakan sehingga kendaraanku ini rewel, mogok, misalnya hari ini ya mogok, ban bocor, harusnya langsung motor bocor, mobil kamu bocor, itu misalnya. Kenapa? Karena dosa kita, nggak usah jauh-jauh. Karena kesalahan kita. Maka hati-hati kalau ada dosa yang dikerjakan, kemaksiatan yang menyebar, biasanya tinggal nunggu saja musibah datang. Maka ada di sini disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wahai manusia, hati-hati terhadap musibah, bencana, azab, hukuman dari Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja. Misal na'udzubillah, misal di Banjaran ada orang yang sering berbuat dosa, mabuk-mabukan misal saja. Ini enggak ada calon nggih? Bersih insyaallah, kene bersih. Ya misal atau perjudian atau perzinahan, banyak pacar, banyak perzinahan, kumpul kebo, kumpul sapi dan lain sebagainya banyak. Nah ini hati-hati, kenapa? Ini mengundang azab. Tapi kan kita nggak ikut-ikutan, kita kan nggak ikut berbuat dosa.
azabnya Allah itu kalau sudah akan diturunkan itu nggak pandang bulu, nggak pandang-pandang. Yang bermaksiat ya kena, ya yang tidak bermaksiat tapi diam ditendai ya kena juga, semua kena. Makanya kalau ada yang maksiat, hati-hati benar, cepat-cepat diingatkan. Ya, kalau nggak bisa, kita nggak bisa atau nggak berani mengingatkan, geser, jangan dekat-dekat dengan orang yang bermaksiat. Gampang banget terkena imbasnya, kecipratan Mas. Bahkan Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, ada riwayat dari Imam Ibnu Qayyim bahwasanya ada asar menyebutkan Allah itu mengutus malaikat azab untuk mengadab satu daerah. Lah, malaikat itu kemudian komplain atau ya komplain ke Allah. Ya Rabbi, inna fiha abdun solihun. Ya Allah, di kampung itu ada yang soleh, gimana ini? Masa tetap diazab? Ya, misal ada daerah A gitu. Allah perintahkan azab ke daerah A karena banyak maksiatnya. Malaikatnya ngomong, ya Allah, ini ada orang soleh di dalamnya, di desa itu. Masa tetap diazab semuanya? Iya semuanya. Wa adzibhum minhum. Bahkan mulailah azab dari orang soleh tadi. Gitu. Nah, kok gitu? Iya. Kenapa? Karena dijelaskan oleh beliau, orang soleh itu diam saat ada kemaksiatan. Wes azab, semua azab meratakan. Sing pertama-tama wong sing soleh gue. Repot apa? Ya repot. Hati-hati banget ya. Hati-hati kalau kita ini mendapati kemaksiatan, mendapati adanya perbuatan dosa, minimal kita ini menegur, Pak. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau enggak, hati-hati banget. Apalagi itu misal kerabat dekat kita, keluarga kita, naudzubillah. Makanya di sini ada permisalan bagus dari Nabi. Mungkin dulu pernah saya sampaikan, saya singgung lagi. Nabi pernah menyampaikan ini, masalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha kamassali qaumin istahamu ala sabina. Permisalan orang yang berbuat dosa dan orang yang taat. Ya kan sebagian kan nggak mungkin orang taat semua aja. Ya mesti ada yang taat, ada yang ora taat. Ada yang senang amal soleh, ada yang senang maksiat. Ini permisalan antara orang yang taat dan orang yang tidak taat atau pemaksiat. Itu ibarat orang yang melakukan undian sewaktu naik kapal. Kapal itu diibaratkan lantai dua, lantai bawah dan atas. Kan ada kapal seperti itu, tingkat bawah dan atas. Faso ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian dapat jatah di bawah, sebagian dapat di atas. Fakanal ladzina fi asfaliha idza staqau minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Lah orang yang di bawah kalau mau ngambil air, ya kapal dulu dengan kapal sekarang jangan disamakan. Kapal sekarang lah di bawah juga ada krannya, wastafelnya, kamar mandinya. Kapal dulu kan enggak. Kalau pengen ngambil air kemana? Ya naik dulu ke atas, baru ngangsu, baru ngambil air lautan. Kapal tradisional zaman dulu. Lah ini orang yang di bawah ini kan repot. Kalau mau cepok ke atas dulu, wudu ke atas dulu, pengen air apa gitu lah, ya ke atas dulu kan repot. Ya. Lah karena repot itu ngomong orang-orang yang di bawah, lau anna kharaqna fi nasibana kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Lah keselman kita bolak-balik ke atas, bolak-balik ke atas. Kalau butuh air ke atas, ya pengen ini ke atas nih. Kenapa kita nggak lubangi saja kapal dari bawah, kan airnya muncul dari bawah. Pinter orang, mau misal, ya pinter. Daripada kesel naik turun tangga ke atas, mending kita lubangi saja, jadi cepat gitu loh. Pinter ya.
Nah ini permisalan, ini misalnya kayak gitu Bu. Fa'iyat terukuhum wa ma'aradu halaku jami'an. Kalau orang yang di atas itu diam melihat orang yang di bawah melubangi kapal, kira-kira yang mati yang di bawah itu apa semua yang di kapal? Terus bodoh, aku penting orang melubangi gitu. Ya mati bareng mati, bareng tenggelam. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Tapi kalau yang di atas mencegah orang yang di bawah melubangi kapal, selamat semua. Nah itu permisalan kayak gitu. Nabi memberikan permisalan bahwasanya kita ini di hidup bermasyarakat, kehidupan bermasyarakat kayak gitu, kayak orang main kapal. Kalau ada orang yang berbuat dosa, kita diam. Dikiranya kita ini selamat karena kita nggak ikut-ikutan. Jangan salah, jar-jare kita selamat, enggak. Tetangga kita misal kumpul kebo, kita diam aja. Wah biarin urusanku. Oh jar-jare, ya kena azab semua. Yang berbuat dosa yang mati, ya kena siksa, kena azab. Sampingnya kena yang diam-diam aja. Makanya ketika ada maksiat ngomong aja meneng boy. Ya kalau bisanya ngomong lah. Kalau ngomong kan semua orang juga bisa insya Allah. Syukur-syukur orang yang punya kekuasaan, kalau ada kemaksiatan cegah, jangan malah dukung. Dukung ya udah belum. Mana kemaksiatan kok didukung. Ya kalau nggak berani ngomong aja, ngomong lirik orang kata, kayak gue kan batin. Ya masing-masing kan punya kemampuan. Kalau yang punya jabatan, ya presiden, gubernur, camat, lurah, gunakanlah kekuasaannya untuk menolong agamanya Allah. Jangan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Sing penting 5 tahun balik modal. Jangan seperti itu. Justru gunakan kekuasaannya untuk menolong agamanya Allah. Selama 5 tahun saya menjabat, maksiat minggat, itu misal. Ya. Tuan aku Gubernur Jawa Tengah, 2001 Ferry Nuryadi. Mati di setelah 1. Orang pengen aku gitu aja. Jadi kalau ada kemaksiatan ngomong. Ya kalau punya tangan kuat, aku mungkin jago bela diri, udah ada orang mabuk-mabukan bubarkan. Ya, ada kemaksiatan judi bubarkan. Itu kalau mampu, buat dikeroyok ngomong dong. Ngomong barang apa? Ada kayak gue loh, ya. Yang penting ngomong. Kalau kita diam, kena juga kita, na'udzubillah. Itu pelajaran yang kedua, bahwasannya musibah yang ada itu mesti diundang karena kemaksiatan. Gak lain-lain, gak usah jauh-jauh kenapa gitu. Ya karena dosa kita. Kemudian kalau terakhir, kalau musibah itu sudah terjadi bagaimana Ustaz? Kan gini Pak. Kadang itu musibah memang itu sebagai bala, sebagai hukuman. Kadang musibah itu turun untuk hukuman, untuk menghukum orang gitu. Lihat-lihat, kalau orangnya memang nggak taat, senang maksiat atau mendiamkan kemungkaran, musibah turun, ia terkena musibah, orang ini kena musibah, maka musibahnya itu untuk hukuman. Tapi kadang kan ada juga orangnya soleh, orang soleh, taat, sedekah rajin, puasa, tahajud, kemudian ya kalau kemungkaran ya sering menasehati, sering melarang gitu. Tapi kok ada juga pernah kejadian kena juga orang solehnya kena musibah gitu. Maka kalau untuk orang yang bermaksiat, musibah itu adalah hukuman. Tapi kalau orang yang taat, musibah itu untuk apa Ustaz? Adalah ujian untuk meningkatkan derajatnya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya musibah itu ya kadang juga kena orang-orang soleh. Ya, oh Ustaz itu kena musibah, mesti Ustaz itu gawe dosa mendina. Ya nggak selalunya gitu. Kadang ujian itu menimpa seseorang untuk menggugurkan dosa-dosanya, kadang juga untuk menaikkan derajatnya. Sahabat ya ada yang kena musibah, istri meninggal, anak meninggal, musibah. Ya, harta diambil oleh orang kafir Quraisy. Ya musibah juga lah. Terus gimana Ustaz kalau misal kita perasaan sudah taat, sudah sesuai syariat, kemaksiatan juga kita menghindari dan menasehati, gimana? Maka ya harus bersabar ketika kita mendapati musibah. Sabar. Karena itu menjadi penggugur kesalahan kita yang lampau dan untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah. Kalau toh misal kita terkena musibah, satu tipsnya yang pertama jelas sabar. Sabar dapat ridhonya Allah, nggak sabar ya orang balik orang. Misal kita kehilangan apa nih? Kehilangan misalnya kayak kebakaran, kehilangan harta misal. Kita ridho dapat ridhonya Allah, sabar dapat ridhonya Allah. Kita nggak ridho, kita berkeluh kesah terus, barangnya tetap hilang, harta kita tetap hilang. Ditambah kita mendapatkan kemurkaannya Allah. Gak ada pilihan lain kalau kita tertimpa musibah dan sabar, ridho terhadap ketentuannya Allah. Ditambah ada satu doa yang diajarkan sewaktu kita tertimpa musibah. Siapa yang sering kena musibah? Jom. Pingin fit ilah, iki dari apa yang hilang? HP hilang, sepuh jone hilang. Lah kalau misal kita ini tertimpa musibah, satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah fayaqulu ma amarahullah, dan tidaklah mengucapkan kecuali mengucapkan apa yang Allah perintahkan. Apa yang diperintahkan saat kita tertimpa musibah? Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini nih milik Allah. Kita ini kan semua milik Allah, Ibu. Harta kita, anak kita, suami kita, istri kita, rumah, motor, kendaraan, mobil dan lain sebagainya, itu semua milik Allah, titipan. Loh, kalau ada orang dititipi sesuatu pas diambil kok marah, ini gimana Bu? Misal saya nitip motor parkir di mana gitu, depan, nitip Pak parkir. Nah ketika saya ambil titipan saya, kok yang parkir kesum, tukang parkirnya kesum, wah kurang ajar. Kenapa diambil? Nah, gimana tuh? Orang kayak gitu gimana? Nah, ini kan titipan, itu ambil nggak apa-apa, terserah aku. Gitu kan? Kalau orang yang diambil titipannya kok marah, kok nitip diambil kok marah, ya orang setengah waras setengah orang. Nah ini sama kayak jenengan. Semua yang kita miliki itu titipan semua, nggak ada yang nggak titipan, semuanya. Nah kalau Allah yang memiliki itu ngambil titipannya, gimana Pak? Boleh nggak? Ya harus boleh. Wong kita hanya dititipi ya, Jakarta titipan, jabatan titipan, anak ya titipan. Kalau Allah mau ngambil ya terserah Allah. Kita nggak boleh marah, nggak boleh ngeresulah, nggak boleh sedih wajar, tapi nggak boleh, kita harus ridho, sabar terhadap ketentuannya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kemudian tambahi setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambahi jangan hanya gitu toh. Kalau itu kan sikap pasrah kita dan ridho kita terhadap takdirnya Allah. Tambahi dikit lagi, tambahannya apa? Allahumma jurni apa Bu? Allahumma jurni fi musibati wakhlif li khairan minha. Gitu. Jangan sing orang-orang mengucapkannya.
Doa ini, baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang menimpaku dan gantilah apa yang kau ambil dengan yang lebih baik. Ini kejadian Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah. Sedihnya bukan main. Gak ada suami yang kaya, gak ada laki-laki yang kayak suamiku. Paling apiknya suamiku, bojoku gitu. Dialam nang bojone sama Ummu Salamah, dialam. Gak ada laki-laki yang lebih baik. Lah terus ketika suamiku meninggal, siapa yang bisa menggantikan gitu? Karena yang paling baik Ummu Salamah ya perempuan. Nini Salamah gitu lah. Nini Salamah. Memang sudah tua. Suaminya meninggal. Ketika suaminya meninggal itu otomatis perempuan berarti. Suaminya meninggal itu sedih banget. Ya Allah, suamiku yang paling baik tinggal. Siapa yang bisa menggantikan? Gak ada yang lebih baik daripada suamiku. Sedih bukan main. Diajari oleh Rasulullah. Baca doa ini nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kata Nabi, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ummu Salamah, siapa sih yang lebih baik daripada suamiku? Gak ada ya Rasulullah yang lebih baik dari suamiku. Tapi baca doa juga. Ya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ternyata gantinya siapa? Rasulullah. Wah, alhamdulillah ternyata memang benar manjur banget dongane. Ya, bojo meninggal gantinya Nabi. Luar biasa. Gitu Bu, kalau ditinggal bapak, baca itu Bu. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Entuk insyaallah lu apik. Lu apik lu gak nang wis sugih. Pripun? Ya tua-tua kan ya Bu Asin. Ya. Tua-tua ya nek didandani ya sih masuk dulu. Pak Remi mana takut gawa kondangan. Gitu Pak. Kita kehilangan apa? Kehilangan sepeda, motor, baca doain ganti dengan yang lebih baik. Temenan ganti mesti. Caranya bagaimana? Caranya baca doa ini kemudian pergi ke kompong motor, aum, showroom, dapat yang lebih baik. Ya, tapi kan duitnya itu kan dimudahkan oleh Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu yang pertama, amal soleh kita itulah yang akan menyelamatkan kita ketika kita dalam kondisi susah. Musibah datang, kalau kita punya amalan andalan, harus punya amalan andalan semua Pak. Karena nggak mungkin kan semua bisa kita kerjakan, kan nggak mungkin. Harus punya amalan andalan. Semua sahabat itu punya amalan andalan, meskipun ya sederhana. Bilal amalan andalannya apa? Punya amalan andalan, setelah wudu mesti sholat. Itu amalan andalannya Bilal. Dan azan juga. Ya. Lah itu yang menyelamatkan. Semua sahabat punya amalan andalan. Ya, ada sahabat yang amalan andalannya apa? Gak gampang marah. Setiap mau tidur memaafkan orang yang menyakitinya. Itu dok. Sholat tahajud jarang, puasa sunnah maning. Cuma itu dok amalan andalan. Ada sahabat yang senangnya sedekah, sepertiga hasil kebunnya untuk sedekah. Itu amalan andalan. Jadi harus punya amalan andalan. Karena amalan andalan itulah yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ya, terserah dengan amalan andalannya apa. Terserah lah karep-karep. Yang kedua adalah bahwasanya setiap musibah yang terjadi dari awal tahun sampai akhir tahun itu pasti tidak lepas karena ulah tangan kita sendiri. Karena dosa kita, enggak lain-lain lah karena dosa kita. Maka ketika musibah terus beruntun, cepat-cepat eling istighfar. Pasti karena dosa-dosa kita. Enggak mungkin enggak. Kemudian yang terakhir, kalau toh kita misal tertimpa musibah,
padahal kita sudah di jalan yang benar, sudah taat, pahami itu sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kita, kemuliaan kita di sisi Allah. Dan sembari kita melantunkan doa tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Insyaallah Allah ganti apa yang Allah ambil itu dengan yang lebih baik. Semoga tahun ini, tahun 2021 bisa kita tutup dengan amal-amal soleh, ya, bisa kita isi. Kalau yang sudah berhasil mengisi dengan amal soleh, banyak-banyak memuji Allah atas kemudahan itu. Kalau yang belum, banyak-banyak istighfar. Dan besok di tahun 2022 perbaharui, tingkatkan. Ya, tanggal 1 besok, Sabtu 1 Januari 2022 dikosongkan catatan kita, maka hindari dosa-dosa. Ya, putihkan lembaran-lembaran catatan amal kita. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.